Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pemrograman berorientasi objek. Pertemuan yang ke-20, kita akan membahas tentang implementasi dari enkapsulasi atau access modifier. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori tentang enkapsulasi ya. Enkapsulasi atau access modifier atau hak akses pada OOP ada 3 jenis: public, private, sama protected. Di praktikum sebelumnya kita hanya menggunakan public ya, jadi bisa dianggap tanpa hak akses karena langsung diglobalkan ya, dipublikkan. Pertemuan ke-20 ini kita akan menambahkan bagaimana implementasi atau coding dari public, private, dan protected. Untuk public, di teori sebelumnya kita sudah bahas kalau jika disetting public atau tidak dikasih akses ya, itu bisa diakses di semua kelas atau file ya. Jadi misalkan di sini ada 3 file, jika kelas A ini saya publikkan atau tidak saya kasih akses ya, kalau tidak dikasih akses itu defaultnya public ya, itu bisa diakses di kelas yang lain atau di file-file yang lain. Kemudian jika private, atribut dan metode hanya dapat dipakai dalam kelas itu sendiri. Jadi jika ada 3 kelas ya, di setting private di kelas A-nya, kelas B dan C tidak bisa menggunakan kelas A ya. Jadi dikunci ya, hanya untuk kelas itu sendiri. Dan kalau protected, hanya dapat diakses dari dalam kelas dan kelas turunannya. Ini berarti kelas A1 dan A2 bisa menggunakan kelas A, tapi kelas B dan C tidak bisa. Nah, untuk contohnya kemarin sudah saya kasih ada 3 kelas orang, kelas MHS dan dosen, dan 1 file main. Jadi main ini bukan kelas ya, ini hanya file biasa untuk memanggil objek-objek yang sudah, untuk membuat objek dari kelas-kelas yang sudah dibuat. Di kelas orang ini nama saya setting private, berarti nama hanya untuk kelas orang. Atribut atau variabel nama ini hanya untuk kelas orang, tidak bisa digunakan di kelas dosen, tidak bisa digunakan di kelas MHS, apalagi digunakan di file main. Kemudian protected untuk kedua metodenya, set dan get nama. Di protected berarti hanya bisa digunakan di kelas turunannya, yaitu dosen dan MHS, dan juga tidak bisa digunakan di main. Tidak bisa digunakan di main karena protected. Kemudian di MHS-nya itu ada 1 atribut yaitu name. Itu saya private, berarti hanya bisa digunakan di kelas MHS saja. Dosen juga seperti itu, NID-nya private, berarti hanya bisa digunakan di kelas dosen. Kemudian metode dari MHS, set dan get name, ini saya set public. Kemudian di kelas dosen, set NIDN dan get NIDN saya juga buat public, berarti 2 metode ini, dosen dan 2 metode dari MHS itu bisa digunakan di kelas lain atau di file yang lain ya. Jadi public atau tidak diberi hak akses itu bisa dipakai di kelas manapun dan di file yang lain juga gitu ya. Jadi ini sudah saya kasih tanda di sini ya. Ini berarti inherit
Kemudian ini adalah karena di protected, berarti ada akses ya, akses ke kelas anaknya protected ya. Kemudian kalau yang ini itu akses publik, berarti bisa digunakan di file yang lain atau kelas yang lain. Nah, ini untuk mainnya. Ini pertama adalah saya buat objek di sini MHS1 dari kelas MHS. Kemudian saya set name seperti ini ya. Set name. Karena sudah di public berarti bisa digunakan di main. Get name juga iya, get name juga sama public. Berarti bisa digunakan juga di file yang lain atau kelas yang lain. Jadi dua ini dari kelas MHS, 3 ini ya. Kemudian yang 3 berikutnya ini dari kelas dosen. Yang pertama adalah membuat objek set NIDN dan get NIDN ya. Sini saya kasih sedikit keterangan, hanya bisa mengisi dan mengubah dan menampilkan NIM dan NIDN. NIM dari MHS, NIDN dari dosen. Karena yang di set public ya hanya set NIM dan get NIM dari MHS ya. Kalau dari dosen hanya set NIDN dan get NIDN ya. Sedangkan nama tidak bisa diubah ya, karena diprotect. Namanya kan di sini diprotect ya. Set nama itu hanya untuk MHS dan dosen ya. Get nama juga sama, hanya untuk MHS dan dosen. Gimana cara ngisinya gitu ya? Yang pertama kita bisa lewat konstruktor. Jadi di sini tadi di dosen dan di MHS itu bisa kita isi konstruktor ya, sehingga ketika kita membuat objek, konstruktornya tadi dibuat public ya, di sini ya dibuat public, di sini juga dibuat public konstruktor ya dari masing-masing MHS dan dosen. Kemudian di sini di mainnya kita bisa langsung isi nama dan yang lain ya, selain NIM ya. NIM juga bisa ya, NIM juga bisa, NIM, nama dan seterusnya yang diatur di konstruktor ya. Tapi untuk set dan get NIM ini bisa kita gunakan juga untuk misalkan mengubah NIM-nya, misal itu ya. Cara yang kedua adalah set dan get ini saya public, jadi ini saya public sehingga bisa digunakan di main. Yang diatur hanya atributnya aja, ditutup dari semua kelas karena ini tidak diharapkan tidak diakses langsung ke atributnya, tapi aksesnya itu lewat metode. Jadi pintu-pintunya sudah disediakan, kita tidak bisa langsung direct ke dalam masuk ya tanpa melewati pintu. Jadi semua metode yang nanti diperlukan untuk akses atau diperlukan di kelas yang lain itu di public semua gitu. Jadi sebenarnya kapan saya pakai private public protected itu tergantung kebutuhan. Codingnya yang pertama saya tunjukkan dulu orang di sini. Ini yang pertama saya buat kelas orang, kemudian saya private name dan age-nya saya tambah dengan age ya. Kemudian saya bikin konstruktor di sini. Saya protected. Ini saya coba dulu dengan protected, membuat konstruktor, mengisi nama dan age-nya. Kemudian set dan get-nya, kalau di sini ada 2, di sini ada 4, 2 pasang ya, 4 jadinya. Ini coba saya protected semua ya, saya protected semua. Jadi maksudnya
yang private ini hanya bisa digunakan di kelas orang. Ya, jadi area dari kelas orang itu ini ya, mulai dari awal sampai akhir. Ini baris ke-18 ini sudah di luar kelas orang. Ini sudah di luar area kelas orang. Jadi Anda, saya harapkan paham mana area dari kelas ya. Kemudian protected itu berarti apa ini? Konstruktor dari apa ini? Dari orang itu hanya bisa digunakan di kelas turunan dari orang. Ya, begitu juga untuk set name, get name, set age dan get age. Nah, gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian kelas orang saya turunkan ke MHS. Nah, di sini Anda perhatikan di sini extend orang. Extend orang. Dan ini saya bikin atribut dengan aksesnya private, berarti hanya bisa digunakan di kelas MHS saja. Sekali lagi areanya diperhatikan, ini areanya, ini sudah di luar kelas MHS. Berikutnya saya bikin konstruktor di kelas MHS, saya buat public. Ya, mengapa saya buat public? Karena tujuan saya nanti konstruktor dari MHS ini, nanti kan saya buat objek ya dari MHS, itu saya mau agar bisa diakses di file yang lain. Nah, makanya saya public. Isinya dari konstruktor MHS itu memanggil konstruktor dari orang, ya, saya tambahin dengan nim. Nanti kan di orang tadi saya protect, berarti hanya untuk bisa digunakan di kelas yang turunannya. Nah, orang itu saya turunkan ke MHS. Ya. Nah, ini. Sehingga dia bisa make. Ini make nih. Saya tambah ini, tapi setelah setelah saya masukkan di sini, saya bungkus ya, ketika enkapsulasikan bungkus ya. Saya bungkus dengan konstruktor baru di kelas MHS, kemudian saya publikkan. Nah, gitu. Jadi awalnya di private, di protected, kemudian saya panggil di kelas yang di protected tadi, ya, kemudian saya buka aksesnya menjadi public, sehingga konstruktor ini bisa digunakan di kelas yang lain atau file yang lain. Ya. Gitu. Tapi harus paket dengan nim, tidak bisa hanya orang saja, karena isi dari konstruktor pun yang saya buat di MHS ini ada nimnya, kan MHS pasti punya nim ya. Nah, gitu ya. Kemudian untuk metodenya saya juga public semua, sehingga set name dan get name itu bisa digunakan di kelas yang lain atau file yang lain. Seperti itu. Ya. Untuk dosen juga sama. Ya, dosen juga sama, ini dosen, extend orang juga. Bedanya hanya NIDN di sini. Konstruktornya juga saya bikin public agar bisa digunakan di kelas atau file yang lain. Saya tambahkan isinya NIDN. Ya, tadi saya parent ini berarti dia mengambil konstruktor dari induknya, ya, yang diprotected tadi dari kelas orang. Saya tambahkan dengan NIDN, saya bungkus dengan konstruktor baru, saya kasih akses public, ya, sehingga konstruktor dari dosen ini bisa digunakan di kelas yang lain atau file yang lain. Kemudian set NIDN dan get NIDN-nya juga sama, saya publikkan agar juga bisa diakses di kelas atau file yang lain. Nah, gitu ya. Jadi itu saya ulangi sedikit. Di sini ada orang, saya protected semua, saya protected.
untuk metode dan konstruktornya. Kemudian atributnya saya private. Ya, jadi benar-benar kelas orang ini saya jaga karena nanti tujuan saya agar tidak bisa diakses langsung, benar-benar diprotek atau ditutup ya, kecuali untuk kelas turunannya. Nah, ini yang saya buka ya. Nah, ini yang saya buka ya. Nah, saya buka di sini. Demikian juga untuk yang MHS. Nah, gitu ya. Berikutnya saya coba ke main tadi digunakan untuk membuat objek dari kelas-kelas yang telah dibuat. Nah, ini saya bikin yang sederhana dulu. Include once ya. Jadi main ini menggunakan MHS dan dosen, tidak menggunakan orang lagi ya, karena orang sudah ada di dalamnya mereka ini. Ya, sudah ada di dalamnya. Jadi nggak perlu kita panggil lagi yang sudah ada. Ya, balik lagi ke main. Ini main ya. Saya bikin objek dari konstruktor. Kalau Anda ingat, konstruktor MHS tadi itu saya public sehingga bisa dipanggil di main. Ya, kemudian saya set name-nya. Karena ini saya kosongi ya. Nanti kalau mau diisi nggak apa-apa. Ya, saya isi name-nya saja. Kemudian saya echo. Saya echo get name, isinya nanti get name. Saya break. Kemudian untuk objek yang kedua, tadi objek yang pertama adalah MHS 1, objek yang kedua adalah dosen 1 dari konstruktor kelas dosen. Nah, ini juga tadi kan saya public ya. Ini saya public. Ya, saya public sehingga bisa digunakan di kelas atau file yang lain. Nah, ini saya kosongi dulu. Saya isi NIDE-nya 101, kalau tadi MHS itu 01 untuk membedakan. Kemudian saya echo and get NIDE-nya. Nah, sehingga nanti hasilnya saya masuk ke browser, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya di main-nya, yang saya panggil main-nya ya. Ini mahasiswa ada panah 01, tadi get name, dosen 101, ini get NIDN. Nah, gitu ya. Ini dari coding yang ini tadi. Nah, sekarang kalau saya isi di sini 01, ini Adi, ini nomornya misalkan 23, ini juga sama, saya isi coba ya 101 Pak Ali, biar beda dosen dan MHS ya, saya kasih Pak ya, umurnya misalkan 30. Ini saya simpan. Ini kalau saya jalankan kira-kira apa yang tampil? Yang tampil ya tetap, karena yang saya echo hanya get name sama get NIDN sama seperti sebelumnya. Ya, tidak ada echo yang lain di sini. Ya, sekarang saya simpan, saya coba ya. Nah, ini sama, tidak ada perubahan. Bagaimana agar bisa tampil nama? Nah, ya. Yang pertama tadi, setelah saya isi konstruktornya, saya harus membuka get nama ya, yang mau saya buka. Get namanya saya buka. Lah, get nama itu ada di mana? Get nama itu ada di orang. Nah, ya, get nama dan get age itu ada di orang. Ya. Tidak ada di dosen, ya, tidak ada kan ya? Juga tidak ada di MHS, di orang. Berarti solusinya ya, ini harus saya buka ini. Jangan dibuka semua ya, setnya kan nggak perlu. Kita coba bikin public di get name sama misalkan get age ya. Ini saya public. Nah, ini saya simpan. Nah, ketika saya simpan, saya baru ke main-nya. Nah, ini tadi kan sudah diisi ya, sudah diisi. Saya menambahkan. Nah, ini saya tambahkan. Saya ingin menampilkan get nama di sini.
coba satu dulu ya. Nah, kemudian untuk yang dosen juga sama. Ini juga saya bikin dosen, keterangan saja nih ya. Ini jangan lupa ini juga dosen. Nah, ini get nama juga. Nah, gitu ya. Nah, tadi saya simpan belum sudah ya. Ini sudah saya simpan. MHS-nya tidak ada perubahan. Main-nya saya coba ya. Saya coba. Nah, ini ada fatal error, saya coba lihat dulu apa kira-kira. Errornya adalah ini ya, tidak call to undefined method, memanggil metode yang belum terdefinisi ya. Get nama harusnya dicek lagi ya. Di orang itu get name ya, perhatikan ini tadi saya salah menuliskan nama metodenya, tadi sudah saya bikin public ya, get name ya, name bukan nama ya. Jadi saya ubah di sini, ini sudah ada tanda kalau error sebenarnya, get name. Nah gini ya, get name ya kan langsung hilang penanda dari errornya. Nah gini ya. Nah, saya coba lagi. Nah ini ya. Oh sebentar, ini kok double ya, bentar. Ini kok double, kita cek lagi. Jadi error itu wajar terjadi ya. Yang penting itu jika menemui error harus semangat untuk mencari titik errornya di mana. Ya, kalau ini bukan error sintaks sih, cuma error logika. Ya, tampil tapi yang tampil tidak yang diharapkan ya. Baik, saya tadi kan rencana saya kan atasnya itu name untuk mahasiswa, bawahnya adalah nama. Kemudian dosen yang ini nanti ini kan NIDN, ini bawahnya nama. Sekarang kita cek yang salah di mana. Tadi ini kan ya, nah, padahal metodenya sudah benar. Get name sama get name. Metodenya sudah benar. Kita cek pengisian. Jadi kalau tampil tapi isinya nggak sesuai, berarti ada yang salah di waktu kita ngisi, bukan waktu kita nampilkan ya. Jadi kan di sini konstruktor saya 01 Adi 23. Ini kan kalau saya lihat dari urutannya kan nim, nama, kemudian umur. Ini juga sama. NIDN, nama, ini nama ya Pak Ali ini. Kemudian 30 adalah umurnya. Padahal dicek di MHS ya, berarti kan di MHS. Konstruktornya yang pertama adalah nama, age, dan nim di MHS ya. Berarti ada salah struktur. Penataannya salah. Harusnya nama dulu ini. Nah ini Adi. Harusnya 23. Ini 01. Nah gini ya. Nah ini harusnya sekarang urutannya ini nama, umur, ya. Kemudian baru nim. Ini juga sama ini. Nama. Ini harusnya umur. NIDN. Nah gini ya, sekali lagi kalau Anda bikin konstruktor, ini konstruktornya itu diperhatikan urutannya, nama, age, nim. Dosen juga gitu, nama, age, NIDN ya. Jadi urutan ini sangat penting, mana dulu yang diisi. Nah, gitu ya. Kalau ininya tetap tidak ada perubahan karena sudah benar sesuai dengan nama metodenya ya, gitu ya. Sekarang kita jalankan. Nah gini harusnya ya. Ya tadi salah ngisi saya tadi ya. Saya tadi salah ngisi urutan konstruktor ya. Urutan parameter di konstruktor ya. Nah ini sekarang sudah tampil nim, nama, umur dari mahasiswa. Kemudian di NID dosennya juga NIDN, nama dan umurnya.
gitu ya. Jadi itu praktikum hari ini tentang private, protected, dan public. Nah, ini sudah saya kasih potongan coding, tapi saran saya Anda tetap mencoba ya, tetap mencoba. Ini tadi belum ada nama di sini. Jadi ini tampilan di awal tadi, belum saya modif bagaimana pengisian konstruktor, juga belum saya tambahi tentang get name sama age di MHS dan dosen. Jadi seperti ini hasilnya, hasil modifikasinya, kemudian ini outputnya. Ya, semoga bisa dipahami. Saya Christian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.